Sholatnya jalan, saumnya jalan, hajinya jalan. Tapi semuanya, itulah baginda Nabi bersabda. Banyak orang yang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang yang saum tapi iftar. Banyak orang iftar tapi saum. Tuh. Banyak orang, itulah yang dikatakan Nabi. Semuanya. Kenyataan hari ini. Bahkan apa kata baginda Nabi? Saya telah datang satu masa Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Ini hari ini sudah mulai. Dari semua sahabat. Ya, hari ini. Maka itulah kenapa. Ayo kita kembali. Kita golong ulang dari semua. Hei layangan-layangan yang sedang terbang. Sadarilah kamu itu bukan terbang sendiri. Kamu itu ada yang menerbangkan. Kamu itu ada yang menghidupkan. Kamu itu ada yang menggerakkan. Nah inilah akhirnya manusia nggak sadar jadi Fir'aun. Fir'aun itu apa? Manusia yang merasa jadi Tuhan. Tapi manusia suka menuduh orang lain Fir'aun. Tapi kita nggak menyadari pada saat kita merasa ini wujud diri dari semua. Itulah kenapa Syaitanillah ingatkan kepada kita. Kita tidak boleh mengaku-ngaku yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengaku mengklaim apa yang bukan menjadi milik kita. Inilah yang Abah selalu ulang-ulang di ayat 126 adalah apa namanya tentang bagaimana kita tidak boleh mengaku adalah manaka antadaiya ma laisa laka mimma lil makhlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Nah, tapi yang dimaksud oleh Syaitanillah sesungguhnya apa yubihu laka antadaiya wasfahu, dan lalu apakah Allah membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam. Ingat itu. Zat itu milik Allah. Makhluk itu hanya punya sifat. Zat dan sifat itu milik Allah. Ingat itu. Semua. Makhluk itu tidak punya sifat. Sifat yang disifati. Diberikan sifat. Sifat wujud. Diberikan sifat. Makhluk itu bukan sifat. Tapi yang disifati. Oleh dia yang punya sifat. Inilah yang harus dipahami ya sahabat. Kalau begitu kalian. Bagaimanapun sholatmu, puasamu, hajimu, rukun Islam. Itulah yang kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Adalah sia-sia. Karena kita adalah sudah keluar daripada koridor hukum Allah. Tapi memang sudah jauh sahabat. Kesalahan yang terus menerus adalah ketidakbenaran yang diulang terus menerus. Disampaikan makin banyak, makin banyak. Satu saat adalah kesalahan itu menjadi kebenaran. Tapi hari ini Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa yang benar adalah benar. Yang hak adalah hak. Maka siap-siaplah kalian untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran. Akan muncul kebenaran. Karena sekarang dari tanggal 27 Juli kemarin, portalnya sudah dibuka. Maka kalian akan tunggu. Adalah segala apa yang kalian tidak akan pahami. Akan bermunculan dari semua. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Karena manusia nggak sadar-sadar. Layangan nggak sadar-sadar. Malah di atas itu layangan itu berantem. Merasa paling benar. Merasa paling soleh. Merasa paling berhak pada surga. Saling menuduh neraka. Padahal nggak tahu dari tali yang sama. Tadi. Pusing yang narik di bawah itu. Nih, kalau orang yang narik. Nggak sadar tuh layangan semua. Itulah yang maksud Allah. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan. Tadi. Hei layangan-layangan. Sadarlah kalian pada Tuhanmu. Rabbu yang maha karim. Tadi semua. Ayo bangun dari tidurmu. Tadi. Maka bahkan kata Allah. Wala taqrabu sholat wa antum sukaro. Hei layangan. Jangan dulu sholat. Kamu lagi mabok itu. Tadi semua. Ya. Kamu masih mabok. Tadi semua. Maka ayo gulung kembali. Itulah taubat. Tabayatubu taubatan itu. Kembalilah pada Allah. Kembali. Karena itulah kenapa dalam Al-Quran itu suruh kembali. Tadi semua. Ya. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayo. Gulunglah kembali. Tabayatubu taubatan. Kembalilah. Wahai kau sudah terlalu jauh. Itulah tadi semua. Kenapa manusia hari ini tidak bahagia? Kenapa manusia hari ini saling menghina? Kenapa manusia ini saling mengkafirkan?
Kenapa manusia ini saling menuduh? Karena terlalu jauh sudah dari sumber. Akhirnya dia nggak sadar jadi Fir'aun, terbang sendiri. Yang jadi kiai jadi Barsiso. Yang jadi apa namanya, yang kayanya Salabah dan Korun. Wa ma'utitu ala ilmin indi. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat. Ini hasil karya gua, hasil kerja gua. Masa gua bagi-bagi? Nah, inilah hari ini. Demikian juga pengusaha jadi Fir'aun. Semuanya. Ini kekuasaan gua. Yang berkuasa adalah gua. Nah, inilah sahabat yang harus kita pahami. Maka kenapa kita disuruh tobat? Tobat itu tabah ya tubuh taubatan. Kembalilah. Kembalilah. Karena Allah ingin membahagiakan kamu. Karena kamu sudah terlalu jauh. Dan akhirnya kamu berperang. Akhirnya saling memusuh. Akhirnya kalian saling mengkafirkan. Saling menghinakan. Saling menyakiti. Padahal dari sumber yang sama. Dari hidup yang satu. Dari ruh yang satu. Ingat itu sahabat. Maka ayo, karena sudah terlalu jauh. Dan inilah yang kenyataan baginda Nabi sudah berkata. Nanti di akhir zaman itu. Tadi semua adalah ada suatu zaman di mana Quran tinggal tulisan. Ini hari ini. Quran hanya dijadikan alat untuk lombaan. Tadi semua. Qurannya dihafalkan tapi isinya diamalkan. Tadi semuanya. Tajwidnya hanya bagus untuk baca Quran, tapi tidak pernah menyadari dia dan orang lain itu juga adalah huruf hijaiyah, sama-sama adalah huruf yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Seluruh makhluk ini adalah huruf-huruf yang sebenarnya terkoneksi kepada Allah semuanya. Harusnya huruf-huruf itu bersatu menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi kitab. Kembalilah pada kitab Allah. Tadi semua ya harusnya adalah berlaku tajwid kepada sesama manusia, tajwid kepada sesama makhluk Allah, apapun agamanya, apapun bangsanya. Hanya harus jelas, oh dengan ini harus idhar, dengan ini harus ihfa, harus ini dengan mad, harus ini harus agak panjang dikit, 6 harokat. Misalnya, oh dengan ini cukup dengan 3 harokat. Itulah tajwid sebetulnya. Karena Allah sedang mengajarkan hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain adalah sebenarnya adalah hubungan adalah sama seperti huruf-huruf hijaiyah yang ada pada Al-Quran itu. Karena semuanya berasal dari titik yang sama. Alif itu berasal titik yang sama. Alif pada saat berasal titik-titik menjadi alif. Tapi kemudian alif itu dirubah jadi belengkungan jadi ba. Alif juga belengkungkan adalah pada saat dikasih titik dibuat jadi ta. Alif yang sama dilengkungkan lagi adalah menjadi sya. Alif juga abata seja. Alif yang dilengkungkan begitu. Alif semuanya. Ja. Ha. Sama. Ho. Alif. Zal. Za. Dikasih titik. Ro. Alif semuanya. Sampai di ujungnya lengkung. Ya. Alif itu. Semuanya hanya dia. Nah inilah yang harus dibangkitkan. Kalau tidak, manusia hanyalah dagelan di alam dunia ini semua hari ini. Dan semoga dengan hari santri ini juga kembalikan santri. Santri itu pesan yang 3. Ya, siapa Ronggolawe pernah berkata santri itu adalah dulu sebelum ada Islam sudah ada santri sebetulnya. Ronggolawe pernah berkata santri, pesan yang 3 santri itu. Apa itu tadi? Islam, iman, ihsan. Kalau dalam Buddha, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kamadatu, dunia jasad. Rupadatu, dunia asma. Arupadatu, dunia kosong. Dari semua ya. Sahabat, itulah kenapa di puncak Candi Borobudur itu Buddha begini. Kembali pada kosong. Ya begini. Kosong. Kalau tidak kosong ini. Maka. Ya. Marilah kita sahabat semua. Ternyata pada saat dikembalikan kepada sumber. Semuanya adalah sama. Maka inilah dikatakan adalah. La tatlub iwadon. Ala amalin lastalahu fa'ilan. Yakfi minal jazailaka alal amali an kana lahu qabilan, janganlah engkau meminta imbalan atas amal. Tadi bagaimana? Yang narik layangan dia, di semua pakai hidup dia, pakai basor dia, pakai sama dia, pakai kalam dia,
pakai ilmu dia, terus di mana enteknya? Itulah karena manusia mabuk, akhirnya nggak sadar, menuduh orang yang belajar ma'rifat tuh manusia yang ingin jadi Tuhan. Justru yang ingin jadi Tuhan itu orang belajar ma'rifat itu untuk berserah diri, supaya tidak merasa hidup, supaya tidak merasa wujud, supaya tidak punya tadi la hayyun, aku tidak hidup, la ilmun, aku tidak berilmu, la sami'un, aku tidak punya pendengaran, la basirun, aku tidak punya pendengaran, la mutakallimun, aku tidak adalah bisu. Tadi, la qadirun, la muridun, aku tidak punya kehendak dan kekuasaan, la maujudun bihaqqi ilallah. Tuh. Berarti sebenarnya orang yang belajar tasawuf, belajar ma'rifat itu justru ingin mengembalikan taba, ya tubuh taubatan, kembalikan awalnya Allah, wal awal Allah, wal akhir juga Allah. Tadi semua ya. Maka pesantren, pesantri, santri itu pesan yang tiga. Adalah pesan kepada tubuhmu adalah sebagai syariat. Pesan pada hatimu adalah sebagai thariqat. Pesan pada ruhmu adalah sebagai hakikat dibungkus dengan ma'rifat. Itulah hakikat syin, santri. Ya. Dalam bahasa Sanskerta juga ada satri, sama. Adalah orang yang sedang belajar, memahami. Tadi semua ya, sahabat tadi semua ya, apa namanya, inilah yang harus kita pahami ya, inilah yang harus kita apa namanya pahami tadi semua ya. Maaf nih orang semua ya. Ya tolong ya, kalau yang inilah kadang-kadang orang mau nelpon juga tadi semua, kalau nggak kenal dengan Abah saya itu nggak usah telepon lah. Nah, itu tadi semua. Berarti kalau lagi Abah live nelpon itu dia nggak kenal dengan Abah sebenarnya. Tadi semua ya. Karena akhirnya mengganggu sahabat yang lain tadi semua ya. Jadi Abah kasih tahu lagi semua bahwa channel Abah ini hanya Abah Setu. Maaf ya sekali lagi kepada teman-teman yang memutarkan yang channel Abah seperti Tazkiyah Nufus itu bukan channel Abah. Dan karena sekarang Abah kasih tahu pada yang lain-lain bahwa karena apa namanya sudah ada tamu ke Abah yang mengatakan ada orang-orang yang memutarkan daripada, bagi Abah silakan, ilmu Abah silakan diedarkan, disiarkan selama itu kebaikan. Tetapi masalahnya adalah ilmu ini butuh penjelasan. Jadi kalau kalian mendengarkan dari channel yang lain, karena ada saya lihat ada 10 channel yang memutarkan ada tentang rekaman-rekaman dari ceramah Abah, bagi Abah sudah bebaskan. Tetapi yang tidak boleh adalah bagaimana kalian menarik bayaran di situ. Ya, karena saya lihat ada anggota berbayar dari semua. Dan sudah sampai kepada Abah adalah berita itu. Dan Abah sudah punya buktinya itu semua. Jadi tolong ya sahabat. Mari kada Abah semua silakan kita membantu adalah tadi. Tapi kalau seandainya hanya mendapatkan dari YouTube ya silakan. Tapi kalau seandainya orang yang masuk pada grup kalian, kalian sebagai YouTuber, kemudian kalian ada yang kena 300.000, itu Abah tidak meridoinya. Kasihan, kasihan orang, ya. Kasihan orang yang ingin belajar ilmu ma'rifat tadi semua, ya. Jadi bagi Abah silakan kalian kalau mau apa relay atau mau apa bebas kalau Abah. Tetapi masalahnya tadi satu saja kepada teman-teman, channel resmi Abah Setu itu hanya satu. Tadi Abah Setu official adalah pada TikTok, ada Abah Setu MDNH adalah itulah channel resmi Abah. Dan di situ tidak ada iklan ya, dan tidak ada juga berbayar dari semua, karena marilah kita sampaikan ilmu Allah itu dengan dari semua ya. Itu saja sahabat ya. Jadi sekali lagi apa namanya tolong dipahami ya. Jadi kalau ada yang WA ke Abah mengirimkan bahwa Bah saya diminta untuk bayaran untuk menjadi anggota dari grup tertentu, kata Abah itu bukan Abah ya. Sekali lagi Abah ngomong apa adanya di sini ya. Di Abah saya itu MDNH nggak ada biaya apa-apa dari semua ya. Kalaupun kalian mau apa namanya yang sudah hadir ke sini
Itu mau sodakoh beli air 1 dus itu urusan kalian. Harus semua ya. Abah tidak melarang kalian berbuat baik, tetapi Abah melarang kalian mengkomersilkan yang sebenarnya adalah tidak perlu dikomersilkan. Harus semua ya. Jadi itu ya Mas Andi, Mas Umar, Mas Hadi, Mas Wibowo, Mas siapa lagi itu yang dari Bawean ya. Jadi tentang rukun iman Islam itu pada diri. Temukan pada diri. Nah, adapun tentang rukun iman juga harus ada pada diri. Sampai menyadari sebenarnya adalah juga mengimani kepada hari akhir itu bukan kiamat. Hari akhir kehidupanmu. Ingat itu. Karena sebenarnya dalam Al-Quran itu lebih banyak Allah itu bicara tentang akhir. Contoh. Dalam surat Al-Isra ayat 13. Allah itu berfirman. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Pada setiap kelahiran manusia dikalungkan buku di lehernya. Kemudian kata Allah 14 wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Nah, yaumal qiyamah di situ bukan kiamat. Kitaban tuh, yalqahu mansur, kematian. Jadi banyak Al-Qur'an mengisahkan tentang kehancuran itu bukan tentang kiamat alam dunia ini. Karena pada saat Allah ngomong dunia sebetulnya tubuhmu. Inilah sebetulnya dunia yang sebenarnya dunia tubuh. Dan ruhmu ada, inilah sebenarnya langit. Dan tubuhmu inilah yang disebutkan dunia. Dan ruh kitalah akhirat. Berarti kalau gitu, dunia itu menyatu dengan akhirat. Itulah kenapa surga itu satu dengan neraka. Itulah. Maka harus dipahami. Nah inilah yang, karena manusia tidak mengerti istilah-istilah. Watilkal amsalu nadribu halin nas. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Allah membuat perumpamaan. Kanan, kiri. Kalau Quran mengatakan kanan, ruhmu. Tapi kalau Quran mengatakan kiri, jasadmu. Kalau manusia, kata Nabi yang celaka menerima catatan dari tangan kanan, tangan kiri, itu karena kau ibadah dengan jasadmu. Matimu sebagai al-mal'un. Tadi semua. Karena yang ibadah adalah tubuh binatang. Tadi semua. Itu saja. Adapun kau yang mati dengan menerima catatan kitab dari tangan kanan, itulah hakikat ruhmu. Kau sudah beribadah dengan Muhammad. Dengan Rasul. Kau almarhum. Tadi semua. Ya. Itu saja. Sebetulnya. Jadi kalau Allah bicara tentang bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Allah pada saat di mana hari diganti. Di mana bumi diganti dengan bumi baru. Langit diganti. Sebetulnya juga Allah bicara. Pada saat tubuhmu diganti dengan tubuh baru. Dan juga ruhmu ditiupkan baru pada tubuhmu itu. Sama. Karena tubuh kita adalah alam sogir. Alam ini alam kabir. Ada Tuhan pada dirimu. Ada hakikat. Pada nurnya pada dirimu. Karena inilah alam sogir. Alam yang sejatinya. Bahkan alam kabir ini ada pada dirimu. Bukan dibalik. Bukan dirimu ada pada alam ini. Alam ini ada pada dirimu. Itulah kenapa kita disebut khalifah. Khalafah. Pengganti Allah di muka bumi ini. Setiap diri individu itu satu kerajaan Tuhan. Ingat itu. Kau membawa satu kerajaan Tuhan pada dirimu. Satu pasukan malaikat muqarrabun pada dirimu. Satu pasukan malaikat ruhanin pada dirimu. Satu pasukan malaikat kiraman katibin pada dirimu. Dan seluruh para nabi dan rasul ada pada dirimu. Demikian pula ada seluruh tumbuhan binatang pada dirimu. Jin, setan pun ada pada diri kita semua. Ya, monyetnya, babinya, anjingnya, semuanya sudah ada pada diri. Inilah, karena inilah kerajaan kecil. Jadi iman pada hari akhir itu bukan kiamat. Ingat itu. Kiam itu adalah hari akhir dari kehidupanmu. Hari semua. Dan Abah sudah jelaskan. Nggak usah takut dengan itu. Itulah kenapa. Kullu nafsin da'iqatul maut itu adalah. Tadi semua. Kenapa nafsun itu mu'annas. Kenapa da'ikun itu mu'annas. Karena mati itu cuma mencicipi. Maka tadi. Orang yang sudah mengenal dirinya tidak akan mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Maka dia akan relax hidupnya, senang hidupnya, bahagia hidupnya. Karena hidup oke, mati pun oke. Pada saat dia dimatikan hanya diganti casing, nggak ada masalah kepada dia. Dia hanya tahu tadi semua, ya.
Nanti pada titiknya sahabat, kamu sudah tidak turunkan lagi ke alam dunia ini. Ingat itu. Ya. Jadi ada yang bertanya ke Abah, besok kapan Abah akan bahas. Kenapa Abah kalau dunia ini reinkarnasi manusia bertambah? Dari semua. Jawaban yang mudah itu semua. Ya. Dari semua. Ingat, dalang itu punya 2 tim sekarang ini. Karena kamu tidak paham dunia ini, yang kelihatan oleh kamu ini paralel sebetulnya. Ada 7 lapis alam. Pada alam yang sama dengan diri kita. Alam jin di situ juga. Segalanya. Alam arwah di situ juga. Ya. Cuma inilah susah kata Abah juga. Dibuka salah, nggak dibuka orang nggak paham-paham dari semua. Ya. Nah inilah sahabat ya, tentang itulah kenapa kita harus benar. Islam pada tubuhmu, iman pada hatimu, ihsan pada fuadmu sebetulnya. Itulah alamul mulki untuk Islammu, alamul malakut untuk imanmu, alamul jabarut fuad untuk ihsanmu, alamul lahut adalah untuk ma'rifatmu. Sudah leburlah dirimu di situ sahabat ya. Maka itulah kenapa kita diciptakan dari api ya. Nah, adapun setiap hari dalam sholat pun sebetulnya kita pada saat sholat, gerakan sholat, pada saat takbir itu kita sedang syahadat. Allahu Akbar. Itu tasdid. Itulah Nurullah dan Nur Muhammad. Begini, Nur Allah dan Nur Muhammad. Karena Nurullah dan Nur Muhammad itu asah. Ingat itu. Allahu Akbar. Ini tasdidnya. Kamu berdiri alifnya. Maka sesungguhnya kamu sedang menuliskan tasdidnya begini. Antara kepalamu dan 2 tanganmu. Nur Muhammad, Nurullah. Berdirilah kamu sebagai alif. Pakai hakikat api pada dirimu. Narun. Nah kemudian kamu ruku hawaun, sujud maun, duduklah turabun. Maka itulah pada saat kita sholat sedang menuliskan lafaz tasjid, alif, lam, ha sebagai alif Ahmad, alif, ha, mim, dal, pada wujud mim, ha, mim, dal, Muhammad. Dari semua. Itulah kata Abah, bahwa yang disebutkan dengan syariat adalah yang disebutkan dengan rukun Islam yang pertama adalah mengenal diri. Itulah syahadat. Syahadat itu mengenal diri. Sholat itu menghadapkan diri. Saum itu adalah menahan diri. Tadi semua ya. Menahan 9 lobah. Adapun ada zakat mensucikan diri. Adalah pada ruhmu, kembali pada ruhmu. Adapun haji adalah tadi kembali pada sejatinya diri. Mendekatkan diri. Pak ini korib, itulah dari semua ya. Maka di penghujungnya yang kata Allah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, sesungguhnya kamu ada pada makom muraqabah. Pada makom sifat, makom muraqabah. Pada makom pada saat Muhammad sudah lebur pada Allah, itulah makom musyahadah. Maka di situ tidak ada lagi kenal mengenal. Tidak ada ingat mengingat. Tidak ada lagi cari mencari. Tidak ada lagi ingat mengingat karena dia. Sebenarnya yang mengingat adalah yang diingat. Sebenarnya yang merasa yang dirasa. Itulah hilanglah. Itulah yang disebut panah sebetulnya. Ya. Nah sahabat, barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan pada malam hari ini. Ya, insya Allah nanti subuh ya. Abah mungkin tadi pagi jam 6. Barangkali ada yang nunggu. Abah tidak. Kalau ada kesempatan Abah live dari bandara ya. Karena insya Allah nanti pagi Abah akan berangkat ke Bali dari semua ya. Dan mungkin kalau besok malam insya Allah kalau nggak ada kegiatan Abah akan live dari hotel Renaissance Marriott Nusa Dua Bali. Jadi semua ya. Di hari terakhir ada undangan dari satu Lafaya Cottage ya. Di Tanjung Benoa ya, karena Abah punya 1 unit cottage di sana dan sudah lupa lama ya, dan tadi baru tersambung dengan mereka dan Abah punya hak untuk mendiami dan juga punya hak untuk mendapatkan apa yang sudah dikelola oleh mereka selama 5 tahun. Karena Abah itu biasanya begitu, ada teman suruh beli ya, kalau lagi ada duit ya silakan saja membantu teman. Tapi ternyata udah ada buahnya hari ini, gitu kan dari semua ya.
Jadi itu saja barangkali untuk malam ini, yaitu ya, sing penting sahabat semua, Islam, iman, ihsan itu adalah juga rukun imannya juga sama dari semuanya. Maka rukun imannya adalah Allah nyata pada diri, malaikat nyata pada diri, iman pada Rasul nyata pada diri, iman pada kitab nyata pada diri. Kan dari Iqra kitabaka kafa bina, kitab yang mana? Yang Allah gantungkan wa kulla insanin alzam, yang di leher. Ingat, setiap orang punya kitab. Maka tadi jangan ngiri dengan nasib orang lain. Setiap orang punya kitab masing-masing. Tadi semua ya. Itulah. Maka kenapa Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika. Kamulah baca kitab yang ada pada dirimu masing-masing. Kalau kitabmu adalah jadi ini, ikutilah kitabmu itu. Ya. Nggak usah ngikut-ngikut kitab Abah atau kitab siapapun. Karena Al-Quran pada Muhammad, Injil pada Isa, Taurat pada Musa, Daud ada Jabur. Kamu juga punya kitab sama. Itulah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan dalam dirimu, hatta yatabayyana Allahu al-haq, Allah yang hak nyata pada dirimu. Wa fi anfusikum apala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau tidak meneliti siapa dirimu itu dari semua. Itulah rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji nyata pada dirimu dari semua. Nah, sahabat, mungkin sebagai penutup dari Abah, orang yang tidak bersyahadat inilah yang hari ini adalah hati-hati, karena dia akan masuk pada tubuh yang bukan pada tubuh. Karena kau sudah diberikan tubuh Muhammad dan hakikat Allah tidak disadari. Hati-hati tidak. Itulah kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak melihat, menyaksikan Allah dan Muhammad di dunia ini, dia tidak akan menyaksikan Allah dan Muhammad di kehidupan yang nanti. Tadi semua. Tadi, karena kalau begitu kamu tidak bersyahadat, berarti kamu tidak layak mendapatkan sholat. Karena sholat itu setelah bersyahadat, menyaksikan siapa diri dohirmu, siapa diri batinmu. Tadi semua. Ya. Nah, itu yang sahabat, sholat, kemudian tadi juga sama. Adalah zakat mensucikan jiwamu. Tadi semua. Ya. Tadi. Adapun saum adalah menahan diri. Adapun haji, mendekatkan diri dari sana. Maka itulah ya barangkali yang bisa Abah pahami ya tentang kehidupan ini semua. Marilah semua ya hanya tentang proses belajar tadi semua. Semuanya benar pada tingkatnya masing-masing. Yang salah itu yang berhenti belajar tadi semua. Ya, itulah sahabat. Manusia ini diwakili dengan seperti nasi tumpeng kayak Candi Borobudur. Yang terbanyak memang kamadatu, manusia nafsu. Karena dunia ini nggak ramai kalau nggak ada nafsu dari semua. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, kamu harus naik pada rupa datu. Adalah bagaimana dunia dengan bentuk, tapi di penghujungnya kamu harus menuju kepada arupa datu. Dunia tanpa bentuk, kembali lagi pada kosong. Nah, kembali pada kosong itulah yang disebut dengan sofar, sifir, kosong. Tadi semua. Kenapa sekarang manusia kehilangan kesadaran? Karena angka kosong sudah jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Linglunglah manusia sekarang. Lupa pada purwadaksinya, dia itu kosong. Tadi semua. Maka ayo kembali lagi kepada kosong, sofar, maka barulah kamu akan lahir Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, barulah Id, Ramadan, tadi semua. Dengan panasnya matahari dimatengkan dengan api, nah itulah neraka sebetulnya. Maka kamu di penghujung daripada Ramadan itu, Id ada ya'udu kembali, hakikat batinmu, la ilaha illallah. Dan hakikat adalah kembali, ada pesta. Ada fitrah, ada iftar, ayyadayu ayyidu buat tubuhmu. Itulah kenapa Syawal itu salah. Meningkatlah keyakinanmu di bulan Syawal itu.
keyakinan dari ilmu yakin, kainul yakin, hakul yakin, sampai isbatul yakin. Barulah nanti kamu julqodah, koado, duduk tenang, damai. Di situ karena sudah paham. Duduk dalam paham. Tadi semua. Ya. Diam dalam paham. Man arafullah fahuwallah. Tadi semua. Ya. Man arafullah. Siapa kenapa kala lisanahu, maka dia kelukkan lisannya. Kamu cukup merasakan. Maka hati-hati, Abah ini menyampaikan karena Abah hanya tugas menyampaikan. Tapi kalian cukuplah. Kalau kalian sudah paham, cukup kalian rasakan. Nikmati. Berjalanlah sesuai dengan tugas juklaknya masing-masing. Dari semua. Ya. Barulah nanti di penghujungnya ada Zulhijjah. Tadi adalah kembali waqafah, renung. Kau kenal siapa dirimu. Tahu siapa dirimu itu. Barulah setelah engkau haji Zulhijjah itu. Wukuf kolbi pada dirimu. Dan wukuf kolbi tidak harus ada di Arafah. Dimanapun kamu bisa melaksanakan wukuf. Kau kenalilah siapa diri dohirmu. Tadi semua. Kenalilah buah zaitun pada tubuhmu. Buah tin pada tubuhmu. Buah zaitun pada jantungmu. Bukit turisin pada kesadaranmu. Sampailah pada kolbumu adalah wahadal baladil amin. Inilah kota yang aman. Surgalah dirimu itu sekarang. Semua ya. Surga itu di sini. Di jantungmu. Di dadamu. Dari semua ya. Kebahagiaan itu di sini. Semuanya ya. Barangkali itu saja. Barangkali ya, sekali lagi ya, sehat semua. Bahagia semua. Panjenengan dimanapun berada. Dan semua. Abah tidak sedang mengajari siapapun. Tadi marilah kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Ayo belajar kosong. Kalau tidak kosong, tidak akan pernah ada isi yang masuk. Ingat itu. Maka inilah konsep dalam berjalan ketuhanan. Terus kosongkan, kosongkan, kosongkan. Nah kemarin Abah sudah ajarkan bagaimana mengosongkan. Kosongkan adalah daripada manusia pikiran dari semua ya. Itu saja dari semua. Baik teman, terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf karena juga ini berisik, ada suara hujan, sehat semua, bahagia semua. Marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah, keberkahan buat semua yang teman di Facebook, teman di YouTube, teman di TikTok semua. Hari ini, malam hari ini kalian lebih sadar, malam ini kalian lebih bahagia. Malam hari ini kalian sudah lebih ikhlas, sudah mengerti hakikat rukun Islam pada tubuhmu. Tadi semua sebenar-benarnya mengenal diri itulah syahadat. Sebenar-benarnya diri batinmu itulah la ilaha illallah dan dohimlah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sekarang ayo hadapkan itulah sholat. Dan kemudian adalah hakikat zakat, ada puasa. Tahanlah 9 lubang yang ada pada dirimu. Lubang tahan, apa yang ditahan? Tahan pengakuan. Dari semua. Itulah hakikat 9 lubang pada diri manusia. Tahanlah. Imsak. Itulah saum dari semua. Imsak dari kamu yang merasa ada. Dari semua. Barulah nanti adalah haji adalah dekatkan dirimu. Maka faida kodo itu manasikakum fadkurullaha kadikrikum tadi. Aba'akum tadi katakan. Nah setelah kau selesai memahami itu semua. Ingatlah Allah. Apa pada apanya. Oh, kamu sudah ngerti. Sekarang secara syariat kamu belajar membenahi diri. Secara torikot belajar mengenali diri. Secara hakikat karena memang sebenarnya kita harus berserah diri. Dan secara ma'rifat kita kenal sejatinya diri. La ilaha illallah la ma'buda illallah itu syariat ternyata pada tubuhmu. La ilaha illallah la maksuda illallah itu torikot pada hatimu. La ilaha illallah matluba illallah itu adalah pada sifatmu, pada ruhmu. La ilaha illallah la maujuda illallah itu pada ma'rifatmu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa anta. Sampailah pada la ilaha illa ana. Berarti kalau begitu si anaklah yang dikir, si anaklah yang sholat, si anaklah yang doa. Maka doa ya dikir, dikir ya sholat, sholat ya doa, doa ya dikir. Maka disitulah yang sesungguhnya yang harus disadari.
Itu hanya bisa kamu lakukan kalau kamu sudah kenal rukun Islam pada tubuhmu, rukun iman pun pada dirimu. Ya. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Miftahul. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina wa Sayyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqil Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada. Hari ini Abah mendoakan panjenengan lebih bahagia, lebih bahagia hatinya, dohirnya, batinnya, lebih berkah rizkinya, ilmunya, dan juga lebih sadar ya tentang arti kehidupan. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada hari ini kita kembali adalah untuk melanjutkan perjalanan untuk bertafakur 1 jam. Adalah semoga tafakur kita yang berkaitan terus mengenali Allah. Karena bagaimana Nabi sudah menyampaikan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat adalah mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu ma'rifat adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ya. Karena pada saat sudah mengenal diri, mengenal Allah, maka tidurnya pun ibadah. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang-orang yang sudah sadar, berilmu. Ilmu di situ adalah yang sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, yang sudah berpindah dari jasad, jiwa, dan ke ruhnya. Maka ruh tidak ada tidur. Maka berarti selamanya lah. Itulah yang disebut dengan sholat berkekekalan, tidur pun sholat. Tadi semua ya.
Maka pantas kalau seandainya bertapakurnya saja, kata Nabi, adalah khairun min ibadati alfi amin, dan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jamaah, sahabat semua, pada pagi hari ini insya Allah, dan tapi sebelumnya marilah kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingannya, diberikan pemahaman, ya. Karena ilmu itu bukan tentang apa yang kau masukkan pada dirimu, tapi sesungguhnya pada saat Allah bukakan pintu pemahaman, itulah yang penting. Karena seberapa banyak pun pengetahuan sahabat yang kau dengarkan, yang kau baca, selama dia tidak membukakan dirinya, selama adalah hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, maka gisyawatu walahum adabun alim. Tadi semua, ya. Jadi marilah, karena tidak ada pemahaman, maka kecuali adalah datang dari Dia. Maka semuanya datang dari Dia. Maka pahamilah. Maka pada pagi hari ini mari kita luaskan pemahaman, ya. Karena Abah kedatangan kemarin adalah 2 orang kiai yang berseteru, ya, soal masalah fikih, ya. Kalau menurut Abah, kembali, inilah kenapa manusia itu masih ribut urusan fikih, karena belum memahami tentang hakikat tauhid sebenarnya. Kita terbagi dari 3 bagian tubuh kita ini, jasad, jiwa, ruh, ya, tadi semua ada. Maka pada dasarnya pada jasad memang betul kita ini butuh fikih, tetapi yang harus lebih dipahami lagi bukan masalah fikihnya, tetapi esensi daripada fikih itu. Contoh mencuci tangan. Jadi sebenarnya selama ini orang sibuk urusan mencuci tangannya, padahal yang harus dijaga adalah menyadari, mengembalikan kepada bahwa sesungguhnya ada kudrat iradat Allah di tangan itu. Jadi mencuci itu bukan berarti mencuci, karena kalau tujuannya mencuci adalah kenapa harus ada tayamum dengan tangan, mengkotori, gitu kan tadi. Berarti sebenarnya yang diminta itu bukan mencucinya, tetapi adalah hakikatnya. Maka disitulah sahabat, Imam Ghazali sudah menyampaikan fikih adalah tanpa hakikat, ya. Tanpa tasawuf adalah pasik, adalah kosong. Tapi sebaliknya adalah tasawuf juga tanpa fikih. Nah, tapi fikih yang di situ juga manusia suka terjebak dengan cara mansakan, gitu kan tadi. Padahal lebih utama dari mencuci muka adalah bagaimana mengembalikan sesungguhnya kamu tidak punya wajah. Kamu itu hanya wajah Allah. Kita ini adalah tempat wujudnya sifat dan asma dan afal Allah. Itu adalah mencuci wajah. Demikian pula mata. Adalah bagaimana pada saat mencuci muka itu adalah ada mata. Menyadari sebetulnya ini adalah basar Allah. Berkumur-kumur juga. Buat apa? Satu danau kamu habis berkumur-kumur. Tapi kalau kamu saling menjelekkan dengan mulutmu, tidak menyadari kalam Allah pada mulutmu, itu belum berwudu sebetulnya. Dan juga sama, telinga dicuci, itu bukan daun telinga yang dicuci, adalah menyadari tentang hakikat adalah samanya Allah di situ. Demikianlah sahabat sesungguhnya tentang fikih. Jadi fikih itu jangan dimaknai secara dangkal tadi semua. Sehingga tidak sedikit orang tangannya dicuci tapi mencuri. Tidak sedikit orang mulutnya berwudu kumur-kumur tapi menjelekkan orang. Karena dia adalah syariat fikih yang tidak disedari dengan tauhid dan tasawuf tadi semua. Maka ilmu itu tetap harus disatukan. Maka harus ada kulitnya, harus ada dagingnya, harus ada rasanya. Kamu beli duren kan yang bukan cari adalah kulit. Tapi adalah daging. Tapi daging juga bukan tujuan karena ujungnya adalah rasa. Buat apa dagingnya tebal duren kalau nggak ada rasa durennya? Tadi semua. Tapi rasa duren tidak ada kecuali pada daging duren. Daging duren tidak akan kamu makan kecuali dibungkus kulit duren. Tadi perempuan itu yang kamu cari rasanya. Tapi pada rasanya itu ada pada dagingnya gitu loh. Tapi dagingnya kalau kamu dia telanjang di jalan pasti kamu nggak mau. Nah itulah fikih. Jadi fikih itu adalah hanya untuk membungkus tadi semua. Jadi jangan jadikan satu patokan keributan ya sahabat.
Bahkan sebetulnya kalau Abah lihat bahwa orang-orang sana yang kamu dianggap nggak wudhu, mereka malah berwudhu gitu kan tadi. Mereka jaga tangannya, jaga mulutnya, jaga penglihatannya, jaga pendengarannya. Demikian pula kobul dan duburnya dijaga. Maka itulah orang yang mampu menjaga 9 lubang pada dirinya, sebetulnya dia sudah berpikir dengan sempurna. Karena itulah tujuan Allah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat, jadi jangan ribut urusan fikih. Jadi, nah, Abah sering ulang-ulang bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah mengistilahkan syariat adalah ataupun cuma orang sekarang mengatakan syariat itu pada fikih. Padahal syariat itu apapun syariat. Maka torikot ada syariatnya, hakikat ada syariatnya, ma'rifat pun ada syariatnya. Jadi syariatnya orang ma'rifat itu, nah inilah makanya disinilah makanya membutuhkan ilmu isyarah, ibarah, kemudian ilmu latoif, ilmu adalah hakoik tadi semua, karena membutuhkan adalah kedalaman memahami. Kalau hanya berdasarkan secara lugawi, maka secara bahasa akan berantem manusia urusan fikih. Mari kita mulai bijaksana dari semua, karena kita yang sudah berada di zaman yang sudah modern tadi semua ya. Tadi mau saya lagi ngomongin cebok dengan batu jurut 3 dan lain sebagainya, karena itu adalah zamannya bukan zaman kamu. Sekarang sudah pakai auto. Sekarang auto cebok dari bawah itu, dari semua ya. Apa esensinya? Allah menghendaki kebersihan gitu loh. Nah inilah yang harus dipahami. Maka di dalam Al-Quran itu ada istilah syariat, syara'a. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa dan seterusnya. Jadi syariat yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Apa itu syariatnya? Syariatnya adalah mentauhidkan Allah. Misi yang dibawanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un bukan adalah kembali mati tadi semua. Tapi justru pada saat kita lahir itu harus kembali tadi semua ya. Adalah karena kalau tanpa kembali berarti semua apa yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Karena itulah maka yang diajarkan adalah dari awal adalah tauhid tadi. Makanya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi misi para nabi itu syariat yang membawakan nabi itu. Maka kenapa Nabi Adam nggak ngomongin masalah fikih, Nabi Ibrahim ngomongin masalah fikih, Nabi Musa nggak ngomongin masalah fikih, ya. Bahkan Nabi Isa yang terakhir pun nggak ngomongin urusan fikih. Maka disinilah kata Abah juga, jangan suka mengarang-ngarang sendiri dari semua ya. Nah inilah, dan kapan fikih itu ada tadi sebetulnya, maka nanti kita bisa lihat nah, bagaimana fikihnya Nabi Muhammad. Apa betul? Nah itu harus seperti itu gitu kan. Tadi bagaimana sholatnya Nabi Muhammad tadi itu. Maka itulah Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah inilah ya. Kemudian dikatakan adalah syara'alakum minad dini, adalah wasobi, dijelaskan bahwa dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, pada Ibrahim, pada semua nabi lah. Artinya bahwa yang dibangun adalah innama ilahukum ilahu wahid. Jadi yang ingin ditumbuhkan adalah bagaimana mentauhidkan Allah. Inilah yang awal. Nah kemudian di dalam ayat yang lain ini surat Al-Hajj ayat 66 ya sebetulnya Allah sudah berkata likuli ummatin ja'alna mansakanhum. Jadi tiap-tiap kami telah tetapkan adalah mansakan. Mansakan itu beda tadi syara'a, ini mansakan. Itu cara tadi semua. Karena setiap nabi punya cara, setiap punya cara dalam bagaimana mensucikan dirinya. Maka inilah kenapa tidak boleh ribut tadi semua.
Kalau fikih itu suatu hal yang wajib, berarti sudah diajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tadi semua. Ini tidak, sahabat. Ya, biar kalian juga ngerti sejarahnya. Kapan sih fikih itu ada? Nah itu kan. Mulailah Imam Ja'far As-Shadiq sebetulnya yang merumuskan itu. Dari mulai bab sholat, bab wudu, bab apa. Imam Ja'far As-Shadiq itu yang awal. Itu 90 tahun setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Biar kalian nggak fanatik lagi soal fikih. Dan juga buat dua kiai teman saya kemarin itu hanya kan baca 2 kitab. Itulah padahal dua-duanya adalah kitab Syafi'iyah. Dan memang fikih itu nggak usah ribut sebenarnya. Tapi maka kembalilah pada esensinya. Butuh fikih pada tubuh, iya. Tetapi fikih bukan sesuatu adalah kemutlakan. Maka kalau Syekh Mu'i membaginya ibadah, abadanya ubudiyah, abudah gitu. Fikih itu sahabat hanya sampai kepada sah menurut manusia. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami ya. Maka kemudian apa kata Allah surat Al-Maidah, ma'ala rasul ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanya menyampaikan tadi semua. Jadi jangan sampai kalian mentuhankan Rasul tadi semua, mentuhankan manusia, mengkultuskan manusia. Dan mereka itu hanya tugasnya menyampaikan saja. Apakah Rasul itu bingung? Bingung sama kayak kita. Tadi semua, bagaimana Musa bingung mengejar Fir'aun, tadi semua, ya. Bagaimana ada Ibrahim bingung menghadapi Namrud, itu kisah syariatnya, gitu kan. Bagaimana Nabi Muhammad juga sama menghadapi Abu Jahal, tadi semua. Ya tadi, karena Muhammad itu terpuji, Abu Jahal itu bodoh. Memang menghadapi bodoh itu memang capek, gitu kan, tadi. Makanya ada bahasa, gitu kan, tadi. Kepada seorang yang pintar berilmu satu dalil cukup, pada orang bodoh gitu kan satu peti dalil tidak cukup gitu kan tadi. Nah dia jadi kewajiban kepada Nabi, kepada siapapun yang menyampaikan, karena Rasul itu ya ada di zamanmu, siapapun dia adalah hakikat sin, hakikat toha itu selalu ada gitu kan tadi. Ma'ala rasuli ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun adalah kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, juga pahami juga bagaimana Allah menyampaikan itu kepada Rasul. Jangan kamu pikir Allahnya di luar Rasul. Nah, ini kan persoalan. Ada Rasul di bumi, Allah di langit, itu tadi semua ya. Nah, di sini harus pahami tentang nur ilahi tadi semua ya. Tadi semua tentang hakikat Nur Muhammad itu, yaitu ya. Nanti kalau salah juga, nah ini kan selama ini juga memahami Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, dibawa oleh Jibril. Berarti kalau Jibril bawa dari luar, kalau gitu Allahnya di luar, gitu kan tadi semua. Nah, bagaimana memahaminya? Allah juga tidak di dalam. Makanya tadi malam Abah sudah bahas. Bagaimana Allah itu? Apakah Allah itu ada di mana-mana ataukah Allah tidak ada di mana-mana? Dua-duanya benar. Tergantung kita memahami hakoiknya. Kalau kita ngerti bahwa Allah itu tidak membutuhkan jihad, bahkan Allah lah yang meliputi jihad, mau disebut di mana-mana benar, tidak di mana-mana pun benar, gitu kan tadi semua. Tergantung sudut pandang mana dalam bahasa itu tadi semua ya. Nah kemudian dan juga pahami, maka jangan aneh, jangankan dari Rasul Nabi tentang berita. Kadang-kadang ya kayak Gus Dur nanti akan begini, itu akan membuktikan. Barangkali juga teman-teman sekarang sudah membuktikan omongan Abahnya belum mati, berapa kali Abah ngomong kan kalian bisa melihat bahwa sesungguhnya sebenarnya makanya dikatakan likuli nabalin mustaqarru wa saufa ta'lamun, setiap berita yang dibawa oleh mereka yang sudah dibuka hatinya oleh Allah atau Rasul lah bahasanya. Karena Rasul itu selalu ada hari ini pun tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi semua ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Nah itulah yang harus kita sadari, bahwa kita tidak pernah lepas dari Rasulullah tadi semua ya. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, apa yang dalam
dalam batinmu itu adalah likulli nabalin mustaqarru wa sawfa ta'lamun, akan terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Mereka perkataan mereka itu, lihat orang-orang hari ini nggak usah cari-cari yang dulu. Orang hari ini yang hatinya sudah terbuka, apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Misalnya akan ada musibah, maka terjadilah. Nah, itulah sebenarnya. Jadi makanya inilah ya. Nah, oleh karena itulah di sini juga Allah menuntut ya kepada mereka, para nabi saat itu adalah, dan juga kepada mereka-mereka yang merasa sebagai wakil Allah di bumi ini, gitu kan tadi. Jangan merasa ingin dituhankan oleh manusia. Maka Allah menegur para nabi dan rasul di sini adalah yang malah sebaliknya manusia suruh menyembah dirinya gitu. Bersandar pada dirinya. Maka Allah di surat Al-Imran ayat 78 ini mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, makana libasharin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tadi semua di ayat ini adalah jelas, tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku. Nah ini, Nabi itu tidak melarang, bahkan Nabi Muhammad tidak mau dikultuskan, tapi sekarang manusia kadang-kadang mengkultuskan manusia. Tadi semua, mengaku mursyid, kayaknya dikultuskan oleh murid-muridnya, begitu. Hati-hati kalian tidak mampu melihat tauhidnya. Jadi kalaupun kalian punya mursyid, lihatlah dia itu adalah untuk melihat Rasulullah dan melihat Allah gitu. Jangan terjebak pada tubuh dohirnya itu. Lihatlah yang di sebaliknya. Karena pada saat kau tidak mampu melihat sebaliknya, syiriklah. Bahkan itu syirik jali. Kamu mentuhankan manusia itu, bersandar pada manusia itu. Karena Allah sudah mengatakan, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka jangan salah kepada gurumu, kepada mursyidmu, guru rohanimu, pandanglah dia sebagai Rasulullah. Dia bukan Muhammad, tapi dia Rasulullah, gitu kan, untukmu, gitu. Nah, maka jangan salah lihat tadi. Dan inilah dari zaman ke zaman, bahkan Allah pernah menegur kepada para nabi Bani Israel saat itu yang merasa bahwa dia merasa sebagai utusan Allah, gitu. Sama aja kayak hari ini merasa para kiai merasa menguasai soal ilmu itu milik dia gitu kan tadi semua. Maka ditegur oleh Allah tadi. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, kana li basyarin ayyudiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnas kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tadi semua. Disinilah tidak sepatutnya seorang yang diberi Alkitab, hukum, kenabian, ilmu tadi semua, dan kita merasa jadi guru, jadi mursyid tadi semua, kita ini Allah sudah ingatkan kepada kita, maka jangan salah ya, jangan salah kita ya, mentuhankan adalah makanya ini diingatkan lagi oleh Allah tadi semua ya. Makanya kenapa Abah tidak mau dianggap sebagai, silakan itu urusan, menganggap Abah sebagai guru urusan, tapi Abah tetap menganggap kalian sahabat tadi semua ya. Karena istilah itu akan menjadikan masalah tadi semua. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah pun mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min
dunillah arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Tadi semua ittakhadu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang alimnya tadi semua, para pendeta, para rahibnya, para kalau sekarang para kiainya, para mursyidnya tadi semua adalah waruhbanahum, dan rahib mereka arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Hati-hati. Maka disinilah dari awal pun kenapa ada syara'ah, ada mansakan. Gurumu masing-masing punya mansakan, cara. Maka tiap torikot punya cara. Tetapi jangan kamu tuhankan gurumu itu. Itulah yang Allah larang tadi semua, ya. Kepada siapapun adalah yang karena itu akan menjadikan penyebab penghalangnya murid adalah dari keriduan Allah. Hati-hati tadi semua, ya. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, siapa saja di zaman Nasrani, zaman Yahudi, zaman Islam, adalah arbaban, sebagai Tuhan selain Allah tadi semua, ya. Dan Allah melarang di sini adalah kemudian ilahan wahidan tadi sudah dikembalikan, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, maka kembalilah, janganlah kalian berbuat syirik, kata Allah. Itulah laqad kana lakum paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi, termasuk dengan guru. Ya. Maka inilah sahabat, maka marilah lengkapi fikih dengan tauhid, dengan tasawuf, tasawuf bungkus pada tauhid tadi semua, ya. Islam yang dibangun dengan iman dan ihsan, bukan hanya sebatas melakukan sesuatu tadi semua, ya. Dalam ayat yang ke-34-nya Allah kembali berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban minal ahbari warruhbani la yankuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warubani la ya'kuluna. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim. Ini Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani, tapi jangan lupa ini juga kan Quran. Maka juga sama pada kiai, pada siapapun yang menjadi. Kan tadi Allah khitabnya di atas itu adalah kepada siapa? Kepada orang-orang ittakhadhu adalah wa ahbarohum, ya. Orang-orang alimnya tadi semua, yang merasa alim, yang diberikan ilmu pada setiap agama tadi semua, ya. Jangan mau dituhankan gitu kan, atau kamu jangan mentuhankan gitu kan tadi. Sampai Allah juga tegur dalam ayat ini adalah tadi semua. Maka li basyarin ayyuti Allahul kitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulan lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tadi semua. Itu. Janganlah. Mereka, kamu jangan justru ingin disembah oleh manusia, memanfaatkan manusia. Mengambil dikatakan oleh Allah di sini layak kuluna amwalan nasi bil batil, mengambil harta kalian dengan batil, ya. Dan ini sekarang sedang terjadi dari semua, ya. Jadi ini sahabat, ya. Kenapa kata Abah juga bahwa jangan ribut urusan fikih. Mari kita lihat, pelajari, kita jelajahi tentang kapan sih sebetulnya, misalnya dalam
kita ngambil saja pelajaran dari Imam Mujtahid yang 4. Imam Mujtahid yang 4 di dalam sholat berbeda di antara 4 ini. Ada persamaan, ada perbedaan tadi semua. Apalagi nanti murid-muridnya. Abah bisa rinci nanti masing-masing dari muridnya. Kita mungkin bahas dulu nanti kalau ada kesempatan kita bahas khusus murid Imam Syafi'i sampai kepada kalian kitab Safinah, Takrib, Batul Wahab itu. Bagaimana perjalanannya itu. Supaya kalian ngerti dari semua ya. Tapi kita mengambil dulu dari pokoknya dulu. Karena fikih itu mulai dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan yang merancang sholat pertama kali Imam Ja'far As-Shadiq. Contoh di dalam sholat dari semua. Bagaimana? Antara 4 imam ini dalam sholat, dalam niat sudah beda dari semua. Ya. Imam Maliki ada tidak memasukkan niat sebagai rukun. Imam Syafi'i memasukkan sebagai rukun. Ini menunjukkan bahwa fikih itu adalah ijtihad manusia. Pahami itu. Dan ijtihad manusia itu tidak ada yang mutlak, sahabat. Ya. Bahkan nanti Imam Syafi'i dengan kaul qadimnya akan pindah kepada kaul jadid. Tadi semua. Ya. Karena memang Abah Haja menulis 16 kitab tadi semua ya. Dan ternyata 30 tahun yang lalu, hari ini baca kitab sendiri. Oh, disinilah kelemahannya. Dan Abah juga mempelajari kenapa Imam Ghazali setelah Ihya Ulumuddin, setelah beliau bertemu dengan guru Syekh Ali Abu, berhenti menulis. Kata beliau. Karena inilah sahabat yang harus dipahami bahwa kita lihat dalam bab sholat. Di antara imam itu adalah dalam bab sholat ya. Kalian baca kitab Mazhabul Arba'ah, termasuk bab najis nanti. Kemudian bab kulah lagi. Kenapa Imam Maliki berbeda? Terutama dalam bab adus tadi. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda. Tadi semua karena kata Imam Syafi'i, niat itu dalam adus itu boleh pada saat dimana adalah badanmu bersentuhan dengan air. Nah tentu saja ternyata perbedaannya itu karena Imam Maliki itu adalah hampir 2 meter tingginya. Sementara kulahnya sama. Maka kata Imam Maliki tidak bisa niat itu masuk ke dalam bak yang satu kulah sekalipun. Ya iya, beliau tubuhnya adalah 2 meter, Imam Syafi'i 160. Kalau Imam Syafi'i begitu masuk ke bak yang satu kulah itu ya masuk semua. Begitu nempel kakinya, nawaitul ghusla, udah beres. Makanya jangan ribut lah urusan fikih. Ya. Demikian pula masalah bab najis. Bagaimana pada saat seekor kambing masuk ke dalam sumur. Itu juga perbedaan pandangan. Kata Imam Syafi'i adalah cukup 40 timbaan. Kata Imam Maliki 200 timbaan. Ternyata bukan masalah timbaannya. Tapi ukuran sumur zaman Imam Maliki dan Imam Syafi'i beda. Tadi semua. Imam Syafi'i itu sudah ke Asia, ke sini nantinya. Makanya orang sini kan bikin sumur kecil-kecil. Ya udah, makanya paling-paling 40 timbaan udah selesai. Najisnya dibuang, buanglah 40 timbaan. Tapi pada saat Imam Maliki di sana, itu najisnya itu, maka dulu kayak Bir Ali, kayak apa, itu mulutnya sumur itu bisa 10 meter. Gitu. Nah, itu kan masalah ijtihad. Maka kata Abah Fikih ini nggak usah ribut lah. Tadi semua ya. Bahkan akhirnya manusia karena ribut urusan fikih, akhirnya nggak ke aloh-aloh. Tadi semua. Terhalanglah manusia oleh fikih menuju Allah tadi semua ya.